Shalom, selamat pagi, apa kabar? Kiranya jemaat di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan di hari dan berkat baru yang Tuhan berikan ini. Bapak Ibu, pertama-tama izinkan saya berterima kasih karena doa dan dukungan dari Bapak Ibu sehingga proses belajar saya selama 2 bulan di Filipina ini berjalan dengan baik tanpa kendala apapun. Dan juga secara khusus terima kasih karena sudah mendoakan sehingga proses pengurusan visa belajar saya berjalan dengan baik. Dan luar biasa Tuhan menolong dan mengasihi sehingga prosesnya bisa berjalan dengan cepat, dengan sangat lancar. Dan kabar baiknya adalah nanti malam saya akan terbang ke Indonesia dan doakan supaya besok pagi saya bisa berjumpa dengan keluarga dan kemudian bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara lagi. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Karya Kristus, khususnya berkaitan dengan masa-masa Prapaskah. Saya ingin membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal yang keempat, ayat 16 sampai 17, lalu kemudian juga ayat 18 dan juga 19. Tapi izinkan saya untuk memfokuskan pembacaan kita di 2 ayat terakhir, yaitu ayat 18 dan juga 19 yang berkata seperti ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di 2 ayat sebelumnya diceritakan Tuhan Yesus datang ke kota Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan. Lalu kemudian seperti biasanya Tuhan Yesus pergi ke tempat ibadah, ke sinagog. Lalu kemudian dia diberikan kesempatan untuk membacakan ayat firman Tuhan. Dan kebetulan yang dibacakan adalah nubuatan atau surat atau kitab dari Yesaya yang berbunyi seperti yang kita baca di dalam ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Diyakini bahwa ini adalah penggenapan dari nubuatan Yesaya yang digenapi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Seperti di dalam ayat yang ke-20 kita bisa membaca di sana. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sebuah proklamasi dari Tuhan Yesus sendiri tentang apa yang harus dia kerjakan, tentang misinya di bumi ketika dia datang lalu kemudian menjadi manusia. Sebenarnya apa yang Tuhan Yesus lakukan di bumi? Ayat ini menggambarkan tentang pelayanan Yesus adalah pelayanan yang holistik atau mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Kita meyakini dari ayat ini Tuhan Yesus bukan hanya hadir dan melayani untuk memberikan solusi atas dosa manusia. Itu jelas, itu adalah pesan yang penting dan pesan utama. Tetapi juga di dalam pelayanan Tuhan Yesus kita meyakini bahwa Tuhan Yesus menunjukkan keberpihakan, kepedulian, dan juga pelayanan transformatif bagi isu-isu yang sedang digumuli orang-orang pada waktu itu. Tuhan Yesus memberikan kabar baik bagi orang miskin yang pada waktu itu sering diabaikan, termarginalkan. Tuhan Yesus memberikan janji pembebasan, kelepasan sosial bagi orang-orang yang mengalami stigmatisasi atau dilabeli orang yang terbelakang, orang yang tidak dianggap dalam masyarakat. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga memberikan pertolongan secara fisik, memberikan makanan bagi yang miskin, yang tidak punya makan, lalu kemudian memberikan penglihatan bagi orang yang buta. Dan itu konsisten sejak mulai dari baptisan Yohanes, melayani di Galilea, lalu kemudian ke tanah Yudea. Hal ini terus secara konsisten Tuhan Yesus lakukan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang bukan hanya memberikan solusi atas dosa manusia, itu jelas melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, tetapi juga Tuhan Yesus menghadirkan kelepasan dan juga pelayanan yang holistik. Transformasi sosial Tuhan Yesus hadirkan di sana. Betapa selama 3,5 tahun Yesus hidup dan mengajar di bumi ini, Tuhan Yesus menghadirkan sebuah perubahan nilai-nilai transformasi yang mengubah paradigma masyarakat pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berita tentang pelayanan Yesus adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kita meyakini itu. Tetapi juga berita tentang pelayanan Yesus adalah berita tentang perjuangan untuk memberikan pembebasan bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang terabaikan, bagi mereka yang terpinggirkan. Yesus hadir untuk memberikan kabar baik dan merengkuh mereka.
Tetapi juga Tuhan Yesus hadir untuk menunjukkan betapa manusia itu berharga dan dipandang secara utuh. Bukan hanya dari sisi spiritual saja, tapi Tuhan memperhatikan emosi, Tuhan memperhatikan fisik, Tuhan memperhatikan seluruh kehidupan manusia secara utuh. Bukankah itu luar biasa ketika menyadari bahwa karya Kristus adalah karya yang sempurna, karya yang utuh, karya yang tidak hanya memperhatikan satu atau dua dimensi kehidupan manusia. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Dia. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan baik. Biarlah Tuhan menolong sehingga di sepanjang hari ini kami ditolong oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu atas kami semua. Amin.